Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan kembali buku novel Ronggeng Dukuh Paruk. Saya Azira Qurratu Ain. Saya akan menceritakan bagian awal, yaitu catatan buat emak. Saya Dafa Firmansyah. Saya akan menceritakan bagian tengah tentang lintang kemukus dini hari. Saya Salma Fauzia. Saya akan menceritakan buku ketiga, yaitu Jentera Bilanggala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukuh Paruk, sebuah desa kecil yang terpencil dan miskin. Penduduknya hidup dalam kesederhanaan dan sangat percaya pada tradisi leluhur. Mereka meyakini bahwa duku mereka memiliki hubungan erat dengan Ki Secamanggala, leluhur yang dianggap sebagai pelindung dan penjaga tradisi ronggeng. Namun, masa lalu Dukuh Paruk pernah diwarnai tragedi besar. Puluhan tahun sebelumnya, hampir seluruh penduduk desa tewas akibat keracunan tempe bongkrek, makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Peristiwa ini menyisakan trauma bagi desa, tetapi juga menjadi pengingat bagi mereka akan pentingnya mempertahankan tradisi ronggeng yang diwariskan leluhur. Bagi penduduk Dukuh Paruk, keberadaan ronggeng adalah bagian dari identitas desa yang harus terus dilestarikan. Di tengah kehidupan desa yang sederhana, seorang gadis bernama Serintil mulai menarik perhatian orang-orang di Dukuh Paruk. Ia adalah anak dari pasangan yang tewas dalam tragedi tempe bongkrek. Sejak kecil, Serintil menunjukkan bakat luar biasa dalam menari, sesuatu yang jarang dimiliki anak perempuan seusianya. Bahkan, Serintil mulai diperhatikan oleh para sesepuh desa, terutama dukun ronggeng, yang meyakini bahwa Serintil memiliki indang atau roh ronggeng. Indang ini diyakini sebagai warisan spiritual yang membuat seseorang ditakdirkan menjadi ronggeng. Keyakinan ini semakin kuat ketika Serintil mulai menari dengan gerakan yang begitu alami dan penuh daya tarik, seolah-olah ia benar-benar dirasuki oleh roh leluhur. Bagi masyarakat Dukuh Paruk, ronggeng bukan sekedar penari hiburan, tetapi juga simbol kebebasan dan kehidupan. Seorang ronggeng tidak hanya menari, tetapi juga harus bersedia menjalani tradisi yang telah diwariskan turun-temurun, termasuk melayani tamu yang membayar. Di tengah kegembiraan masyarakat atas calon ronggeng baru, Rasus, sahabat kecil Serintil, merasa bimbang. Ia tumbuh bersama Serintil dan memiliki perasaan khusus terhadapnya. Namun, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Serintil akan menjadi seorang ronggeng. Bagi Rasus, kehidupan ronggeng bukanlah sesuatu yang baik. Ia melihatnya sebagai jalan hidup yang membuat seorang perempuan kehilangan harga diri dan kebebasan sejati. Rasus mencoba membujuk Serintil agar tidak menjadi ronggeng. Ia juga mengingatkan Serintil bahwa ada cara lain untuk hidup selain mengikuti keinginan orang-orang Dukuh Paruk. Namun, Serintil justru semakin yakin bahwa menjadi ronggeng adalah takdirnya. Ia percaya bahwa dengan menjadi ronggeng, ia akan mendapatkan kehormatan dan kemakmuran, sesuatu yang selama ini tidak dimiliki olehnya. Keputusan Serintil untuk menjadi ronggeng akhirnya membawa dirinya pada ritual inisiasi. Dalam tradisi Dukuh Paruk, seorang calon ronggeng harus melewati ritual malam pertama, di mana keperawanannya diberikan kepada lelaki yang bersedia membayar mahal. Ini dianggap sebagai tanda bahwa ronggeng telah menjadi milik masyarakat, bukan lagi milik dirinya sendiri. Serintil menerima proses ini dengan penuh kesadaran. Ia merasa bahwa inilah jalan yang harus ditempuhnya. Sementara itu, Rasus yang menyaksikan hal ini dari kejauhan merasa kecewa dan marah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Serintil menyerahkan dirinya begitu saja kepada adat yang menurutnya tidak manusiawi. Lalu, kekecewaan Rasus semakin mendalam ketika melihat bagaimana Serintil berubah setelah menjadi ronggeng. Ia merasa Serintil bukan lagi gadis polos yang dulu dikenalnya. Kehidupan ronggeng telah mengubah Serintil menjadi sosok yang berbeda. Seseorang yang kini lebih memilih kehidupan penuh kebebasan dibandingkan hubungan mereka. Dalam keputusasaan, Rasus akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Dukuh Paruk.
Ia merasa tidak memiliki tempat lagi di desa itu. Kepergian Rasus menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia mulai mencari jati dirinya di luar Duku Paruk, meninggalkan masa lalu dan cintanya terhadap Serintil. Setelah Serintil dinobatkan menjadi ronggeng, Serintil dikelilingi kemewahan dan pujian. Ia mulai merasakan kekosongan hidup sebagai ronggeng. Ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Di tengah keramaian ada rasa sepi yang terus menghantuinya. Saat ia bertemu kembali dengan Rasus, ada harapan dalam hatinya bahwa mereka masih bisa bersama. Namun Rakus yang kini sudah berbeda tidak lagi melihatnya sebagai Serintil yang dulu. Ia melihat Serintil sebagai bagian dari masa lalunya yang ia ingin tinggalkan. Serintil dan Rakus semakin berjalan ke arah yang berbeda. Serintil semakin tenggelam dalam dunia ronggeng yang penuh gemerlap tetapi kosong. Sementara Rasus memilih jalan baru sebagai tentara, meninggalkan masa lalunya di Dukuh Paruk. Keduanya dihadapkan pada pilihan hidup yang sulit yang perlahan membentuk jalan takdir mereka masing-masing. Ketika itu Serintil di masa kejayaannya sebagai ronggeng, datanglah seorang lelaki yang bernama Bajus yang membawa pengaruh baru politik di Dukuh Paruk. Masyarakat Dukuh Paruk yang selama ini miskin dan tertinggal mulai tertarik dengan tawaran Bajus yang menjanjikan kehidupan lebih baik dan keadilan sosial serta kesetaraan. Serintil sering diundang dalam acara yang diadakan oleh kelompok Bajus. Tanpa Serintil sadari, keterlibatannya dalam acara tersebut membuatnya ikut terserat dalam pusaran politik yang mulai memanas. Awalnya Serintil tidak peduli dengan politik, namun semakin sering ia berinteraksi dengan orang-orang dari kelompok Bajus, ia merasa bahwa mereka memperlakukannya dengan baik dan tidak melihatnya hanya sebagai ronggeng. Serintil mulai merasa dilema dengan kehidupannya sebagai ronggeng dan terkenal dan dihormati. Namun di sisi lain ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar kehidupan yang ia inginkan. Ia sering mengenang masa lalunya bersama Rasus yang telah meninggalkan dan kehilangan seseorang yang mencintainya. Kehadiran Bajus juga membuat Serintil memikirkan kehidupannya karena ia merasa dihargai bukan hanya sebagai ronggeng tetapi seorang individu. Situasi politik semakin panas karena tahun 1965 menjadi tahun peristiwa G30 SPKI melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap terikat dengan PKI. Dan akibatnya Dukuh Paruk juga ikut terisolasi. Banyak orang yang sebelumnya mendukung Bajus ditangkap dan dihabisi karena si Serintil menjadi ronggeng dan sering tampil dalam acara-acara Bajus. Ia juga ikut menjadi korban dan dianggap sebagai bagian dari gerakan tersebut. Pada suatu itu malam, Serintil bersama warga Dukuh Paruk ditangkap oleh sekelompok tentara, lalu dibawa pergi bersama warga lain dan dituduh sebagai simpatisan komunis. Serintil yang tidak menyangka kehidupannya akan berakhir seperti ini, dari seorang ronggeng terkenal berakhir diperlakukan sebagai seorang tahanan politik. Sekian dan terima kasih. Tengah malam pada tahun 1966, di kegelapan yang mencekam, ada salah satu gedung yang berisikan 200 orang. Keadaan di sana berbau menyengat. Rasus diperangi rasa batinnya. Dia ingin sekali pergi ke Dukuh Paruk untuk menemui neneknya. Dengan segala perjuangannya, Rasus pun berhasil ke Dukuh Paruk, dibantu oleh Sersan Pujo. Kemudian setelah dia melihat neneknya pun meninggal. Nah, setelah menguburkan neneknya, ia berbicara dengan Zakaria. Zakaria pun menyuruh Rasus untuk menjemput Serintil di tahanan. Tapi Zakaria tidak tahu Serintil ditahan di mana. Setelah itu, Rasus pun pergi menjemput Serintil. Tetapi ia juga tidak tahu di mana Serintil. Nah, Serintil ditahan di mana dan dia meminta bantuan kepada Sersan Pujo untuk memberitahu Serintil
Tengah malam pada tahun 1966 di kegelapan yang mencekam, ada salah satu gedung yang berisikan 200 orang. Keadaan di sana berbau menyengat. Rasus diperangi rasa batinnya. Dia ingin sekali pergi ke Dukuh Paruk untuk menemui neneknya. Dengan segala perjuangannya, Rasus pun berhasil ke Dukuh Paruk dibantu oleh Sersan Pujo. Nah, kemudian setelah dia melihat neneknya pun meninggal. Setelah menguburkan neneknya, dia berbicara dengan Zakaria. Zakaria menyuruh Rasus untuk menjemput Serintil di tahanan, tetapi Zakaria tidak tahu Serintil ditahan di mana. Setelah itu, Rasus pun pergi menjemput Serintil, tetapi ia juga tidak tahu di mana Serintil ditahan, dan dia meminta bantuan kepada Sersan Pujo untuk memberitahu Serintil ditahan di mana. Kemudian Sersan Pujo memberitahunya. Setelah itu, Rasus pun pergi ke kota Eling-Eling untuk menjemput Serintil. Setelah sampainya di sana, Rasus pergi menemui Kapten Mortir dan meminta izin untuk menemui Serintil. Tetapi Kapten Mortir hanya memberi izin dalam waktu 10 menit. Percakapan Serintil dan Rasus pun dicatat. Nah, tapi Serintil dan Rasus tidak berbicara apa-apa. Bawahan Kapten Mortir pun menyuruh agar Rasus pergi. Tapi setelah menemui Serintil, Rasus pun pulang. Di bab 2, Serintil sudah dibebaskan. Dan pada saat dia pergi ke Dukuh Paruk, dia berpesan dengan Goder dan maknya. Goder adalah anak yang pernah dia susui pada saat kecil. Tapi Goder tidak mengenali Serintil. Kemudian emaknya memberitahu bahwa Serintil adalah emaknya, Goder. Juga kemudian Goder pun diajak jajan ke pasar Dauan bersama Serintil. Setelah itu, Nyai Kartareja sudah mengetahui bahwa Serintil sudah dibebaskan. Kemudian Kartareja pergi ke Wanakeling untuk menemui Marsusi. Kartareja sudah dibebas. Setelah itu Kartareja pun pulang dan memberitahu Serintil bahwa dia sudah pulang. Setelah itu Marsusi menemui Darman untuk menanyakan kapan Serintil melakukan wajib lapor. Darma pun memberitahunya 2 hari. Kemudian Serintil pergi melapor ke kota Eling-Eling. Darma pun menunggu di bawah pohon, dan setelah melakukan wajib lapor tersebut, Darma menyuruh Serintil agar pulang bersama Marsusi. Tetapi Serintil tidak mau, dan akhirnya Serintil pun pulang bersama Marsusi. Pada saat perjalanan, Marsusi melewati jalan yang melebihi Dukuh Paruk. Serintil pun sudah mengetahui niat busuk Marsusi. Kemudian ia menjatuhkan diri ke jalan, terus menggelinding ke hutan. Di sana ia bertemu 3 orang yang sedang menebang kayu pohon jati. Setelah itu Marsusi sadar Serintil sudah tidak ada di belakang joknya. Marsusi pun pergi mencari Serintil dan menanyakan kepada ketiga orang itu, Serintil di mana? Kemudian Serintil sudah tidak bisa berjalan lagi karena kakinya sudah bercucuran darah. Setelah Marsusi menemui Serintil, ada seorang kakek-kakek naik sepeda yang melewati mereka. Kemudian Marsusi menyuruh kakek-kakek tersebut agar mengantarkan Serintil ke Dukuh Paruk. Tengah malam di tahun 1966, kegelapan dengan suasana yang mencekam, namun hanya ada satu gedung yang terang di mana gedung itu adalah penjara darurat yang berisikan sekitar 200 orang tahanan. Mereka di sana berdiri berdesak-desakan disertai bau menyengat yang tidak kepalang baunya. Sementara itu Rasus berperang dengan rasa ingin pulang ke desa Dukuh Paruk untuk menemuinya. Dengan rasa perjuangannya, Rasus pun pergi berhasil. Pada tengah malam di tahun 1966, kegelapan dengan suasana yang mencekam, namun hanya ada satu gedung yang terang di mana gedung itu adalah penjara darurat yang berisikan sekitar 200 orang tahanan. Mereka di sana berdiri berdesak-desakan disertai bau menyengat yang tidak kepalang. Sementara itu Rasus berperang dengan rasa ingin pulang ke desa Dukuh Paruk untuk menemui neneknya. Dengan rasa perjuangannya, Rasus pun berhasil ke desa Dukuh Paruk dibantu oleh Sersan Pujo. Setelah tiba di desa, ia menemui neneknya dengan perasaan dengan neneknya sudah sekarat. Setelah itu besoknya ia bertemu dengan Zakaria yang memintanya untuk mencari Serintil. Rasus yang mengetahui Serintil ditahan di kota Eling-Eling akhirnya menemui Serintil dan diberi waktu hanya 10 menit. Tetapi mereka hanya bertatap wajah, tidak berbicara apa-apa. Setelah akhirnya
setelah 2 tahun akhirnya dibebaskan ke Duku Paruk dengan identitas yang baru sebagai mantan tahanan dan bukan lagi seorang ronggeng. Banyak sekali tatapan merendahkannya yang membuat Serintil merasa rendah. Akhirnya dia kembali dengan identitas yang baru sebagai mantan tahanan dan yang membuat Serintil merasa rendah pada kepulangannya. Kakeknya yaitu Zakaria meninggal juga dan dia bertemu dengan Goder, anak-anak yang telah lama ia rindukan. Lalu ia memanfaatkan Nyai Zakaria, Nyai Katareja untuk bertemu Marsusi agar mereka bisa dekat, tetapi Serintil menolak kehadiran Marsusi yang memiliki maksud petualangan karena ia ingin melupakan masa lalunya. Lalu Duku Paruk pun sudah berubah dengan adanya proyek irigasi. Banyak priai dari Jakarta yang menginginkan Serintil, salah satunya Bajus. Hanya Bajus yang ia terima karena Bajus berbeda dengan priai lainnya. Karena sikapnya juga berbeda dengan priai lainnya, pernah mengajak berkenalan dengan Serintil. Lalu Rasus kembali ke Duku Paruk sebelum ia kembali ke Kalimantan Barat, tetapi ia mengetahui Serintil sedang dekat dengan priai Jakarta. Nah, kedekatan Bajus dan Serintil semakin dekat. Serintil banyak sekali mendapatkan bantuan dari Bajus, dibantu untuk membuat rumah, jalan. Suatu hari Serintil diminta Bajus untuk menemaninya di kota eling-eling dengan orang yang penting dari Jakarta. Ternyata Bajus bermaksud lain karena diajaknya Serintil adalah untuk diberikannya Serintil kepada Pak Balegur, yaitu bosnya si Bajus. Pak Balegur yaitu orang yang penting dari Jakarta agar ia mendapatkan proyek dan uang. Setelah mengetahui maksud Bajus, Serintil pun hilang kendali. Hati Serintil hancur saat mengetahui akan diberikan kepada Pak Balegur. Namun rencana tersebut tidak jadi karena Pak Balegur akhirnya menolak tawaran Bajus. Bajus di samping itu akan ke Pulau Jawa dan ia ingin kembali ke Duku Paruk. Saat pulang ke Duku Paruk, dia mendapati Serintil dalam kondisi yang keadaannya sudah jauh dari kata baik-baik saja. Serintil menjadi gila akibat perbuatannya Bajus, namun dengan ketulusan hati Rasus ia merawat Serintil dengan uangnya sendiri untuk berobat ke rumah sakit jiwa. Rasus juga berkeinginan untuk membantu Duku Paruk dari menjadi desa yang lebih baik, untuk menjadi desa yang lebih baik.